Saya Andi Adha Lestari Asmar, Guru IPA SMP Negeri 1 Candelaras Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan, praktek pembelajaran inovatif untuk rencana aksi 3 di unit kerja saya di SMP Negeri 1 Candelaras Selatan, yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Wijaya, SSI MSI selaku dosen pembimbing, dan Ibu Haja Nuraini Hamzah MPD selaku guru pamong. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Saiful Hadi SHMM selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Candelaras Selatan. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin, kalian semua sehat, bisa bertemu kembali dengan Ibu di pertemuan hari ini. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita berkah, mudah dipahami, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan doa terlebih dahulu. Boleh Daus pimpin doanya ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih Daus sudah memimpin doa. Sekarang saya mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Muhammad Amin. Siapa lagi? Amin, kenapa Amin? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mau cek semangatnya dulu ya, dengan tepuk semangat. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Meningkatkan rasa nasionalisme kita. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silahkan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sekarang silakan diperiksa dirinya, apakah sudah rapi bajunya, kemudian di mejanya apakah ada lagi yang tidak berhubungan dengan IPA. Siap belajar? Oke. Sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Saya tanya dulu ya, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Di pertemuan sebelumnya? Tentang Oke, betul, tentang darah. Ada 4 komponen darah ya. Yang pertama ada plasma. Apalagi? Sel darah putih, sel darah merah, sama keping keping darah. Si sel darah merah itu kemarin dia berfungsi sebagai bus ya, sebagai pengangkut nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian sel darah putih fungsinya apa? Sebagai untuk mengamankan tubuh dari serangan virus, penyakit dan bakteri. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, gambar pertama dulu ini gambar orang yang lagi kenapa? Sakit apa? Sakit jantung. Dia pegang apanya? Dadanya. Kemudian sekarang coba kalian pegang. Nah, pakai 2 jari ya, pakai 2 jari, pegang di pergelangan tangannya sini. Apa yang dirasakan? Berdetak. Ada yang berdenyut. Iya. Sekarang coba pegang di sininya lagi. Pakai 2 jari. Ada yang berdenyut juga atau tidak? Ada.
Nah, asi organ yang membuat darah kemudian bisa beredar ke seluruh tubuh. Apa yang ada di dada sebelah kiri? Apa? Jantung. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang jantung dan bagaimana darah bisa beredar ke seluruh tubuh. Diperhatikan dengan baik nanti ya. Trust yourself, artinya apa? Percaya terhadap diri sendiri. Kenapa kita harus percaya pada diri sendiri? Yang pertama, untuk meningkatkan rasa percaya di diri. Kalau kalian saja tidak percaya kepada diri kalian, bagaimana orang lain bisa percaya? Ya. Sekarang ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan literasi atau membaca, saya harap kalian bisa mengidentifikasi bagian-bagian jantung beserta fungsinya dengan baik. Apa manfaat kita mempelajari materi ini? Nanti saya harap setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menambah pengetahuan mengenai organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Khususnya apa? Khususnya jantung, betul. Nah, ada 3 penilaian yang akan saya lakukan, masih sama di pertemuan sebelumnya penilaiannya. Penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Silahkan perhatikan gambar yang ada di depan. Aktivitas apa yang terjadi atau yang ada pada gambar ini? Ini gambar orang apa? Duduk. Orang yang sedang duduk. Yang di sebelahnya? Orang yang sedang atau jogging ya, lagi jogging. Nah, bagaimana kira-kira denyut jantung ketika kita melakukan kedua aktivitas tersebut? Apakah berbeda atau sama? Yang mana lebih cepat berdenyut jantungnya? Yang lari. Sekarang berdasarkan gambar yang ada ini, saya kasih waktu kalian 5 menit untuk menulis rumusan masalah berdasarkan gambar ini. Siapa yang mau membacakan rumusan masalahnya? Silahkan angkat tangan. Angkat tangan. Boleh Rizky berdiri, pintar. Apakah aktivitas mempengaruhi jumlah denyut jantung? Siapa lagi yang mau membacakan? Boleh Puspita. Jumlah denyut jantung antara laki-laki dan perempuan berbeda. Duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Ada kelompok trombosit, leukosit, eritrosit, dan kelompok plasma darah. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang saya akan bagikan LKPD, dan ingat, tulis dulu nama kelompoknya, kemudian tulis nama anggota kelompoknya. Anggota kelompok yang tidak hadir tidak usah ditulis nama. Setiap kelompok menuliskan hipotesis ya, atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang ada di depan. Silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya. Nih saya bagikan bahan ajar ya. Sekarang kalian perhatikan video yang ada di depan untuk menjawab. Nah, perhatikan ini ya. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 dan nomor 2. Nah, selain yang ada di bahan ajar, silahkan perhatikan video yang ada di depan untuk menjawab pertanyaan ini. Oke? Kita akan mengetahui pengaruh aktivitas pada frekuensi denyut jantung. Jadi kalian akan mengetahui bagaimana aktivitas tersebut mempengaruhi denyut jantung kalian. Nah, apa yang dilakukan aktivitasnya? Yang pertama ada duduk tenang dan berlari kecil. Silahkan pilih 2 orang temannya untuk melakukan kegiatan tersebut, laki-laki dan perempuan, supaya kita tahu apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap frekuensi denyut jantungnya. Oke? Sekarang semut Kecil.
Salah Iki, turun. Sekarang cacing. Cacing. Siapa yang mau maju presentasi boleh angkat tangan. Yang mau maju presentasi boleh. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok apa tadi? Kami dari kelompok leukosit ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Al-Kevin. Beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut dan jantung, di antaranya adalah jenis kelamin dan aktivitas tubuh. Fungsi dari pembuluh pena adalah mendistribusikan darah yang kaya karbon dioksida darah dari kapiler menuju ke jantung. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, bilik. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Oke, Rizky, tunggu ya. Jawaban pembuluh kapiler yang salah. Yang benar adalah fungsi pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Iya, jadi di pembuluh kapilernya tadi itu fungsinya salah ya. Jadi nanti diperbaiki. Jika tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk temannya. Apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama itu adalah jantung sebagai organ yang berfungsi atau yang berperan dalam sistem peredaran darah. Jantungnya berfungsi sebagai betul, memompa darah. Ada 4 ruangan ya. Jantung terdiri atas 4 Apa yang pertama? Bisa serambi kanan, serambi kiri, bilik. Betul. Kalau peredaran darah kecil melewati apa? Betul, paru, Kalau peredaran darah besar? Melewati seluruh. Jantung itu bagaimana sih ukurannya jantung? Seberapa besar sih ukurannya jantung? Jadi jantung manusia itu dia seukuran dengan genggam tangan, betul Alfi. Itu ya. Jadi setiap jantung itu akan relaksasi dan kontraksi. Apakah jantung manusia bekerja secara sadar atau tidak sadar? Jantung manusia bekerja secara tidak sadar. Ada yang mau ditanyakan? Boleh Kaswani bertanya apa? Silahkan. Dari video tadi, mengapa dinding bilik kiri lebih tebal daripada dibandingkan bagian jantung yang lain? Jadi kenapa dinding bilik kiri lebih tebal dibandingkan dengan bagian jantung lainnya? Karena si bilik kiri ini punya tugas paling berat. Dia bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bayangkan kalau dia tipis, tekanan darah akan kecil. Jadi karena dia tebal, tekanan darah yang dihasilkan itu semakin besar. Paham sampai sini ya? Kenapa bilik kiri lebih tebal dindingnya? Paham? Alhamdulillah kalau paham. Saya akan menyampaikan kelompok yang kerjanya paling bagus pada pertemuan hari ini. Itu adalah kelompok trombosit. Kasih tepuk tangan. Saya kasih hadiah ya kelompok trombosit ya. Sekarang kita mengerjakan soal evaluasi. Silahkan keluarkan handphonenya masing-masing. Buka di My Quiz. Nomor 3 Ilham, nomor 2 Afdal, nomor 1 Anggun. Kasih tepuk tangan. Nih. Saya mau tanya, apa yang membuat kalian tertarik saat belajar hari ini? Siapa yang mau ungkapkan perasaannya? Boleh Ilham, berdiri Pitar. Bagaimana? Apa yang membuat tertarik saat belajar hari ini? Ada kuisnya. Karena ada kuisnya. Terus apa lagi? Videonya menarik. Karena ada video yang menarik.
Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, saya ada pantun. Di atas gunung memanen tomat, dibawa pulang oleh si Mamat. Jagalah jantung dengan cermat, jika tidak hidupmu tamat. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina bil alamin. Amin ya robbal alamin. Oke, dengan berakhirnya doa tadi, saya tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.